Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini kita melanjutkan lagi pembahasan kita dari video bagian 1 sebelumnya. Dan di sini masih tentang perintah dasar atau basic perintah pada Termux seperti pada gambar di sebelah kiri ini. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan menjalankan perintah yang ada pada gambar. Dan di sini kita menjalankan atau mengelola file atau data yang ada di penyimpanan memori internal di HP kita. Jadi cara ini tidak perlu koneksi internet. Dan pada perintah di samping ini saya membaginya menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian A, ada bagian B, dan bagian C. Untuk bagian A itu perintah untuk masuk ke dalam perangkat kita atau penyimpanan internal kita. Kemudian di bagian B adalah pengarah atau navigasi untuk mengarahkan perintah yang ada di bagian C. Jadi di bagian C itu adalah untuk mengelola filenya nanti, baik itu copy file, memindahkan file, menghapus file, dan lain-lain. Di sini juga saya menggunakan file manager sebagai pembantu ya, untuk melihat hasil yang kita kerjakan nantinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini langsung saja kita masuk ke aplikasi Termux-nya. Nah, pada video sebelumnya, yaitu pada bagian 1, kita sudah memberikan sedikit gambaran tentang perintah yang sudah ada pada layar Termux ya, yang bisa langsung kita eksekusi seperti yang terlihat. Dan pertama-tama langsung saja kita masuk ke memori penyimpanan internal kita dengan mengetikkan perintah bagian A itu, yaitu Termux -setup -storage, kemudian enter. Dan sekarang di sini Termux akan meminta izin untuk pengguna untuk mengakses penyimpanan internal. Klik saja izinkan. Dan sekarang kita ketikkan ls untuk melihat isi storage, kemudian enter. Nah, di sini sekarang kita sudah berada di beranda atau di depan storage. Kita belum masuk ke storage-nya ya. Misalkan di sini gambarannya seperti ini. Kita masih berada di bagian ini teman-teman ya, di bagian beranda. Kemudian pada Termux kita kembali lagi untuk masuk ke storage. Di sini kita ketikkan cd spasi storage untuk masuk ke dalam storage atau penyimpanan internal. Ini semacam kita masuk ke dalam folder ya, semacam mengklik folder. Nah, kemudian enter. Di sini sudah di dalam storage atau di dalam penyimpanan internal. Ketikkan lagi perintah ls kemudian enter untuk menampilkan isinya. Nah, di sini ada 6 folder di dalam storage. Jadi ke-6 folder ini adalah folder default yang pertama-tama akan di list oleh sistem Termux. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa cuma ada 6, sedangkan di penyimpanan memori teman-teman itu mungkin banyak sekali folder. Jadi di sini Termux pertama-tama masuk atau mengakses storage itu akan masuk ke bagian folder default. Misalkan contoh di sini ya, pada file manager. Nah, di penyimpanan internal saya ini ada begitu banyak folder, berbeda dengan yang ditampilkan oleh Termux. Tapi di sini penjelasannya adalah bahwa kalau misalkan gambarannya seperti ini, misalkan teman-teman pernah mereset HP teman-teman ke settingan pabrikan, kemudian setelah teman-teman masuk kembali ke dalam HP teman-teman setelah direset, teman-teman akan menjumpai ke 6 folder ini. Dan folder ini adalah folder yang dibuat oleh sistem Android yang bisa kita langsung gunakan untuk penyimpanan jenis file-file yang berbeda ya. Atau misalkan contoh pada sistem operasi Windows yang biasa digunakan untuk komputer. Jika teman-teman pernah masuk ke dalam Windows, teman-teman akan menjumpai folder seperti gambar pada di samping kanan ini, yaitu ada folder gambar, folder video, folder musik, dan folder dokumen dan lain-lain pada sistem C.
Nah, inilah yang dimaksud dengan folder default yang dibuat oleh sistem, dan ini dikhususkan untuk pengguna tentunya ya, untuk menempatkan file-file menurut jenis yang sudah ditulis di situ ya, sesuai nama foldernya, misalkan video atau gambar. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Terus mungkin teman-teman bertanya-tanya, jadi folder selain folder ini, folder yang mungkin banyak di penyimpanan internal kita itu tempatnya ada di mana? Jadi tempatnya itu ada di directory share ini ya teman-teman, atau share, atau gimana ya bacanya, share atau set ya. Nah, untuk masuk ke share sini, ketikkan saja cd spasi nama foldernya itu set, kemudian enter, kemudian ketikkan ls, kemudian enter untuk menampilkan isi. Nah, inilah semua folder-folder yang ada di dalam penyimpanan HP kita atau penyimpanan internal, dan berwarna biru semuanya ini adalah folder, jenis folder. Jika di situ ada terlihat warna lain selain warna biru ini, maka dipastikan itu jenis file yang berbeda ya, mungkin saja itu file dokumen atau foto dan lain-lain. Contoh pada file dokumen di sini atau file manager di sini semuanya adalah folder ya. Jadi seperti itulah tampilan yang ada di dalam directory share ini. Nah, untuk pertama-tama kita akan menjalankan perintah di bagian C, yaitu nomor 1. Di sini kita akan mencoba membuat folder dengan perintah mkdir. Di sini saya mencoba membuat satu folder yang bernama, misalkan namanya adalah A1, jadi harus ada namanya teman-temannya. Misalkan A1. Jika dipastikan sudah, klik enter. Di sini belum ditampilkan, ketik ls kemudian enter untuk melihat hasil atau list ulang. ls adalah list ya tentunya. Nah, di sini foldernya sudah jadi, yaitu A1 di bagian atas ini, berada di dalam directory share ini. Kemudian saya tidak cuma membuat satu folder, saya akan membuat ada mungkin 5 folder. Dan di sini saya tidak akan mengetikkan ulang untuk membuat folder seperti sebelumnya, tapi di sini saya akan mencontohkan penggunaan tanda panah bagian atas ini untuk mencari perintah sebelumnya yang kita ketikkan. Jadi Termux itu menyimpan ketikan yang sebelumnya kita ketikkan di dalam sistemnya sebelum kita keluar ya. Jadi kalau kita keluar itu sudah terhapus, tapi kalau kita belum keluar, apapun yang kita ketikkan akan masih tersimpan di dalam sistem Termux. Jadi untuk mencari perintah sebelumnya, teman-teman bisa mengklik saja bagian tanda panah bagian atas ini untuk mencari perintah sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencari perintah untuk membuat folder sebelumnya, yaitu mkdir tadi, karena saya akan membuat folder lagi. Di sini saya klik saja tanda panah bagian atas untuk perintah sebelumnya. Nah, ini dia mkdir. Kemudian di sini nama foldernya saya ganti ya untuk folder keduanya, yaitu misalkan foldernya itu adalah A2 misalkan. Kemudian ya enter. Kemudian saya buat lagi di sini, ketikan lagi, klik lagi tanda panah bagian atas untuk perintah sebelumnya yang kita cari tadi, kita ketik namanya yang kedua adalah A2, kemudian enter. Kemudian saya buat lagi A3 di sini, kemudian enter lagi. Kemudian saya buat lagi satu namanya ada A5, jadi A4 ya tadi ya, A5, kemudian enter. Nah, semuanya ini sudah jadi. Di sini kita tinggal ketikkan lagi ls kemudian enter untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang foldernya sudah jadi dan berada di dalam directory share. Dan sekarang kita akan menjalankan perintah berikutnya, yaitu nomor 2 di bagian C. Di sini saya akan mencoba menghapus folder dengan menggunakan perintah nomor 2, yaitu rmdir ya. Dan folder yang akan saya hapus di sini adalah folder A5. Dan jadi ketikkan di situ rmdir spasi nama folder yaitu A5. Kemudian enter. Nah, sekarang folder A5 sudah terhapus ya. Di sini kita tinggal melihat ulang dengan ketikan ls kemudian enter. Nah, di sini di directory search
nomor 5 atau folder nomor 5 itu sudah terhapus ya, atau sudah tidak ada ditampilkan di sini. Nah, berikutnya di sini kita beralih lagi ke perintah bagian C nomor 3, yaitu mv spasi -f, yaitu untuk memindahkan folder. Dan di sini saya akan mencoba memindahkan folder nomor A4 ke folder nomor A3 ya. Jadi silakan ketikkan saja langsung di situ. Tapi sebelum memindahkan kita harus tahu dulu track atau pengalamannya. Untuk mencari tahu tracknya, di sini kita ketikkan pwd. Jadi track ini berguna untuk pengelamatan teman-teman, yaitu manakala sistem harus mengetahui file yang akan di copy dan tempat tujuan kita akan mengcopy atau memindahkan file ya. Nah, ketikkan pwd kemudian enter, dan di sini sudah ada track directory-nya. Jadi track directory ini berguna untuk mengarahkan tempat file tujuan. Misalkan teman-teman berangkat dari rumah nih, mau ke tempat kerja atau kemana saja, teman-teman harus tahu alamat dan arah jalannya, apakah belok kiri, belok kanan, kiri lagi, atau gimana sampai ke tempat tujuan. Jadi seperti itu pula sistem komputasi program untuk menangani masalah. Jadi sangat matematika ya. Jadi sangat diperhitungkan dari segi matematika. Nah, di sini saya copy saja alamat track ini, dan pangkal tracknya itu ada di directory cert ya, yaitu A1, A2, A3. Jadi kita sampainya di pangkal directory cert. Ini kita copy saja. Jika teman-teman ingin mengetikkan silakan, tapi harus sama persis karakter yang ada di situ. Jika tidak, maka tidak akan bisa bekerja. Nah, saya pastekan saja setelah F. Kemudian tanda putihnya ini kita pindahkan dengan klik tanda kiri atau kanan tanda panah. Saya klik tanda kanan untuk memindahkan tanda putih ya, agar tidak mengganggu. Dan di sini kita masukkan lagi folder tujuan setelah search, karena berada di dalam search. Kemudian kita pindahkan di dalam folder A3. Maka pengalamatan terakhirnya kita masukkan juga di situ alamat folder A3. Jadi ketikkan dulu di situ slash ya, jika belum ada slash. Slash itu berguna untuk atau berfungsi sebagai masuk ya, fungsinya yaitu masuk ke dalam sebuah directory. Kemudian tuliskan di situ namanya, nama foldernya. Maaf, di sini ada yang ketinggalan ya. Saya lupa menuliskan nama file yang akan kita pindahkan. Jadi di sini kita ketikkan mv spasi -f, kemudian spasi, kemudian nama file yang akan kita pindah. Di sini kita menuliskan folder A4 yang akan kita pindah, kemudian spasi, kemudian baru ditempatkan di situ tracknya ya, track untuk tujuan tempat kita memindahkan folder ini, yaitu di folder A3. Jika sudah, kita klikkan saja enter. Nah, sekarang folder A4 ini sudah pindah ke dalam folder A3 ya. Di sini memang belum terlihat karena kita harus merefreshnya. Di sini kita contoh, kita lihat dulu di file manager. Jadi A4 sudah tidak ada lagi. Nah, di sini di dalam A3 ya, A4-nya itu berpindah. Nah, sekarang kita ke Termux lagi. Untuk melihat hasil pada Termux, kita ketikkan lagi perintah ls untuk melis ulang, kemudian enter. Nah, di sini file A4 atau folder A4 sudah tidak ada, melainkan sudah berada di dalam folder A3. Dan di sini saya akan masuk ke folder A3 dengan mengetikkan cd spasi nama folder yaitu A3, kemudian enter, kemudian ketikkan ls, kemudian enter. Nah, di dalam A3 ini ada folder A4. Dan kita beralih ke perintah selanjutnya, yaitu di sini kita akan mencoba membuat file dengan kata perintah yaitu touch. Touch ini biasanya perintah dijalankan di dalam terminal Linux, dan di Termux juga bisa kita gunakan ya, karena sama-sama terminal Linux.
Dan saya akan membuat file dokumennya di dalam folder A4 ya. Jadi ketikkan saja di situ cd spasi A4, kemudian enter untuk masuk ke dalam A4. Kemudian ketikkan lagi di sini perintah ls, lalu enter untuk melihat isi ya. Jadi isinya masih kosong ya, belum ada file di dalamnya. Dan di dalam file di dalam folder A4 ini saya akan membuat file berjenis txt ya, atau file dokumen berekstensi txt. Jadi ketikkan saja di situ touch, kemudian spasi, kemudian buat nama file nama apa saja ya, terserah. Di sini saya membuat misalkan namanya adalah file 1. Kemudian untuk ekstensinya atau formatnya atau jenis filenya adalah file dokumen dengan jenis txt. Maka setelah nama file kemudian ketikkan dot, kemudian ekstensinya yaitu txt ya. Nah seperti ini. Kemudian enter. Nah sekarang filenya sudah jadi. Untuk melihat hasil ketikkan ls kemudian enter. Nah ini filenya sudah jadi, yaitu file dokumen dengan jenis txt. Kita lihat dulu di file manager A4. Nah di sini filenya sudah ada di dalam folder A4. Dan untuk perintah berikutnya kita akan menjalankan perintah nomor 5 pada bagian C, yaitu mv ya. Di sini kita akan memindahkan file tadi yang kita buat di dalam folder 4 yang berada di dalam folder A3. Di sini kita akan memindahkan file tersebut ke dalam folder A2. Jadi sebelum memindahkan kita harus mengetahui dulu daftar track seperti sebelumnya ketika kita memindahkan folder tadi, yaitu track untuk tujuan alamat pemindahannya. Di sini kita misalkan memindahkan di A2, jadi kita tuliskan dulu di sini pwd untuk melihat ketersediaan track atau pengalamatan. Ketikkan pwd kemudian enter. Di sini kita akan mengambil track di pangkal antara kedua folder, antara A3 dengan A2 ya. Jadi di folder induk folder di saat ini kita copy. Sebelumnya kita ketikkan di situ perintahnya yaitu mv, kemudian nama file yaitu file yang tadi kita buat di folder A4 di dalam A3. Namanya adalah file 1.txt. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman, dot sama txt nya. Kemudian kita copy track dari pwd ini dan saya pastekan di bagian layar. Nah di sini sudah. Kemudian di bagian ujung track di sini ada set ya teman-teman, karena kita akan masuk ke dalam folder A2. Jadi setelah slash atau set kemudian slash, kita lihat dulu di sini ya, A2 di sini kosong ya. Jadi kita kembali lagi ke termux. Setelah track terakhir yaitu set, kemudian tambahkan di situ tanda slash, kemudian folder tujuan yaitu A2, kemudian enter. Nah sekarang file yang tadi kita ambil dari A4 sudah berpindah di folder A2. Kita lihat lagi pada folder A4. Nah di sini sudah kosong teman-teman ya. Kita lihat lagi di A2 dan sekarang filenya sudah berpindah ke A2. Nah sekarang kita beralih ke perintah selanjutnya, yaitu perintah nomor 6 pada bagian C, yaitu cp atau copy file. Di sini saya akan memindahkan mengcopy file dari folder A2 tadi yang kita pindah dari A4 di directory A3. Sekarang ada di A2 ya filenya. Kita copy ke folder A1. Saya akan keluar dulu dari A4 ini dengan mengetikkan cd spasi titik 2. Kemudian saya keluar lagi dari A3, cd spasi titik 2, enter. Nah jadi fungsi dari cd spasi titik 2 ini teman-teman adalah turun atau berpindah satu folder dan seterusnya seperti itu ya. Kita keluar satu folder secara berurutan.
Nah sekarang filenya ada sekarang kita berada di select di induk directory, dan sekarang saya akan masuk ke dalam folder A2 yang ada file teksnya tadi. Ketikkan cd, kemudian folder A2 ya, enter. Nah sekarang kita ada di dalam, kemudian ketikkan ls, kemudian enter. Nah di sini adalah file teksnya di folder A2. Sebenarnya kita bisa melakukan copy dari A4 tadi, tapi di sini kita mencontohkan juga perintah yang lain agar bisa dilihat, misalnya tadi yaitu cd spasi titik 2. Nah untuk filenya di sini kita mengambil track dulu ya teman-teman ya. Kita melihat tracknya dulu, kita lihat dulu di sini. Ini di A2 filenya berada di sini ya teman-teman. Kemudian di A1 masih kosong, di sini akan kita copy ke A1 sini nantinya. Kemudian kita ke Termux lagi. Di sini kita ketikkan perintah cp, kemudian spasi, kemudian nama file yaitu file1.txt. Kemudian kita mengambil lagi alamat dari pwd ini yaitu tracknya, kita copy saja. Kemudian setelah txt, kemudian spasi, kemudian kita tempelkan tracknya yang tadi ya, kita pastekan ke sini. Kemudian ini kita hilangkan dulu tanda putih dengan klik tanda panah sebelah kanan. Setelah itu kita masukkan alamat akhirnya yaitu A1, kemudian enter. Nah sekarang filenya sudah tercopy di folder A1. Kita lihat lagi pada file manager, ini A2, kemudian kita lihat lagi A1. Nah di sini sudah ada filenya yang tercopy. Sekarang kita berpindah lagi ke perintah selanjutnya yaitu nomor 7 pada bagian C, yaitu rm atau menghapus file. Di sini saya akan menghapus file yang ada di folder A2 ini yaitu txt tadi ya, file 1.txt. Ketikkan saja di situ rm spasi nama file yaitu txt file 1.txt, terus tekan enter, kemudian ketikkan ls, kemudian enter untuk melihat hasil. Nah di sini sudah tidak ada, filenya sudah terhapus. Kita lihat di file manager di A2, kita keluar di sini, kemudian masuk lagi ke A2. Nah di A2 sudah terhapus ya. Terus kita kembali ke Termux lagi. Di sini kita akan menjalankan perintah terakhir yaitu nomor 8 pada bagian C, yaitu rm spasi -f, yaitu untuk menghapus folder dan isinya. Dan satu-satunya folder yang masih ada filenya di dalamnya yaitu folder A1 ini teman-teman. A2 kita lihat dulu sudah kosong. Di sini A1 masih ada ya satu file. Ini akan kita hapus dengan foldernya sekaligus. Nah di sini kita kembali ke Termux lagi. Di sini kita masukkan saja perintahnya yaitu rm spasi -f, karena posisi kita sekarang berada di dalam folder A2, jadi kita harus membuat alamat ya, karena pangkalnya ada di search. Jadi penulisan alamatnya itu atau pengalamatan itu harus mundur dulu, kemudian masuk atau mengeksekusi A1. Kemudian setelah R spasi, kemudian tempelkan tracknya. Kemudian setelah di folder seret paling ujung sini search, tambahkan di situ tanda slash, kemudian nama folder yang akan dihapus itu A1, kemudian enter. Nah untuk melisting atau melihat hasil, kita keluar dari folder A2 ini, ketikkan cd spasi titik 2 untuk mundur satu folder, kemudian ketikkan lagi ls, kemudian enter untuk melihat hasil atau listing ulang ya. Kita lihat di sini folder A1 sudah tidak ada lagi di dalam directory search. Kita lihat juga di file manager folder A1 sudah terhapus. Dan sekarang di sini saya akan keluar dari semua directory ya dengan mengetikkan perintah cd. Jadi perintah cd ini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama kita bisa mengakses sebuah root atau directory atau folder, dan fungsi yang keduanya kita juga bisa keluar langsung ke bagian homestay pada
terminal Thermox ini, atau kita langsung berada di beranda Thermox. Silakan ketikkan CD di sini, kemudian enter, maka di sini kita akan sudah berada di beranda Thermox. Untuk membersihkan layar, ketikkan clear kemudian enter. Nah, maka layar akan bersih dari semua script. Nah, sekarang kita sudah mencontohkan, mempraktekkan semua perintah-perintah yang ada pada daftar di samping ini. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman untuk sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk mengakses memori internal kita, dan kita bisa melakukan copy paste atau pemindahan file dan sebagainya seperti yang kita contohkan sebelumnya. Tools tersebut bernama MC, teman-teman ya. Di sini saya sudah menginstalnya. Jadi ketikkan di situ pkg install MC. Tools ini sangat bermanfaat jika teman-teman tidak ingin repot mengetikkan perintah secara manual seperti yang sudah kita contohkan. Dan di dalam MC tersebut nantinya teman-teman seperti mengelola sebuah file di dalam sebuah file manager ya. Jadi tinggal klik saja dan beres. Dan di sini kita tinggal tunggu saja hasil instalannya. Dan jika muncul pemberitahuan seperti ini, ketikkan saja Y atau huruf Y atau yes untuk melanjutkan. Nah, di sini saya akan membersihkan lagi layarnya ya, dengan mengetikkan perintah clear kemudian enter. Dan untuk memulai menjalankan toolsnya, ketikkan MC kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam toolsnya. Di sini saya akan landscape dulu agar lebih jelas. Dan seperti inilah tampilannya teman-teman. Ini hampir mirip dengan Windows NT ya. Ini mirip-mirip, beda-beda tipis. Dan ini semacam tampilan save mode pada perangkat-perangkat sistem operasi Windows. Di sini kita bisa melakukan copy paste file, membuat folder, menghapus folder atau file dan sebagainya. Bahkan lebih dari sekedar yang sudah kita contohkan sebelumnya. Jadi di sini teman-teman tinggal bereksperimen saja untuk mengenal lebih jauh fungsi-fungsi yang ada di dalam tools ini. Di sini juga ada toolbarnya dan banyak sekali ya fitur di dalamnya. Dan untuk keluar dari tools ini, silakan pilih file pada toolbar, kemudian pilih exit di bagian bawah, kemudian klik. Nah, sekarang kita sudah keluar dari toolsnya. Baiklah teman-teman, demikian dulu video tutorial kali ini dari saya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya di bagian ketiga, masih tentang Thermox atau perintah dasar pada Thermox. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, atau nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.